Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, NIM 204.105.010072, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk mencapai falah agar tidak dengan cara israf, karena dengan israf atau berlebih-lebihan akan menyebabkan terlalu kenyang, sehingga kita tidak dapat melakukan ibadah dengan baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi Islam kapitalis dan ekonomi Islam sosialis. Di dunia, ada dua ekonomi yang berkembang, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialisme yaitu, secara singkatnya, kapitalisme adalah harta yang dikuasai oleh manusia. Sosialisme itu adalah harta yang dikuasai oleh negara. Sedangkan Islam sendiri adalah segala hartanya, apapun itu bentuknya, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosialisme adalah sesuatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, dengan campur tangan pemerintah, pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Prinsip dasar dari ekonomi sosialis itu sendiri adalah yang pertama, pemilik harta itu dimiliki oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi, dan yang ketiga, disiplin politik. Selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut andil untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam
menjamin pemilik masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentu di akhirat kelak. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang kedelapan atau yang terakhir, Islam melarang riba dalam bentuk apapun. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sangat penting yaitu bebas dari maghrib, singkatan dari maisir atau judi, gharar atau tipu menipu, riba atau tambahan. Jadi, ekonomi Islam harus terbebas dari 3 poin tersebut. Kemudian, ciri-ciri ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, akikah sebagai substansi yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Berikut sumber hukum ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Adapun dasar-dasar ekonomi Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, yang kedua siddiq dan amanah atau jujur dan tanggung jawab, yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat adil, yang kelima tawazun atau keseimbangan, yang keenam ta'awun atau tolong-menolong. Yang terakhir, karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah, serta larangan maisir, gharar, dan riba, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara karunia dan kebendaan, bimbingan konsumsi, serta bentuk investasi dan zakat. Sekian tanggapan saya mengenai video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.